I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 P5. Di sini kami ingin menjelaskan tentang KPU. Oke, pertama akan dijelaskan oleh saya, Jera Saskia, apa itu penyelenggara pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPR, DPRD, Provinsi, DPRD, Kabupaten atau Kota, Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakilnya. Apa itu KPU? Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Perkenalkan, saya Kaila Alia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sejarah singkat KPU. Sejarah pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Meski demikian, sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan KPU sudah dimulai sejak tahun 1946 dengan nama Badan Pembentukan Susunan Komite Nasional Pusat. Setelah Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 188 tahun 1955 tentang pengangkatan panitia pemilihan Indonesia atau yang bisa disebut dengan PPI. PPI yang kemudian bertugas menyiapkan, memimpin, dan menyelenggarakan pemilu 1955 yang terkenal sebagai pemilu yang berhasil dan terselenggara secara lancar serta bebas dari kekerasan. Walaupun saat itu Indonesia belum memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilu, kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto membentuk lembaga pemilihan umum yang bisa disebut dengan LPU yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilu di Indonesia. Lalu pada masa kepresidenan B.J. Habibie, LPU bertransformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui Kepres nomor 16 tahun 1999, pembentukan KPU ini didesak oleh permintaan masyarakat yang menuntut pemerintah demokratis, sebab kepemerintahan dan lembaga-lembaga lain adalah produk pemilu 1997 sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat Indonesia. Pemilu 1999 diadakan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional. Setelah itu KPU mengalami perombakan struktur pada periode 2001 sampai 2007 di era Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, dan pembentukan kepengurusan KPU periode 2007-2012 dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang bisa kita sebut Bapak SBY. Kini pada periode 2017 sampai 2022, Presiden Joko Widodo melantik 7 orang sebagai komisioner KPU pada 11 April 2017. Visi dan misi KPU melayani adalah slogan yang mungkin sering kamu dengar, baca, atau lihat. Ketika melihat informasi terkait KPU, bukaan tanpa sebab, kamu sebagai penyelenggara pemilu didorong untuk memberikan kinerja terbaik demi
keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Adapun slogan KPU ini lahir dari visi dan misi KPU itu sendiri, yaitu visi KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Misi KPU 1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. 2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan kode of conduct penyelenggara pemilu. 3. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum progresif dan partisipatif. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan. 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu. Pemilih berdaulat negara kuat. Dan 6. Mengoptimalkan bermanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Saya Sapa Marwa, saya melanjutkan penjelasan teman saya. B. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU. Tugas KPU sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu 1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. 2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN. 3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. 4. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. 5. Menerima daftar pemilihan dari KPU Provinsi. 6. Memutakhirkan data pemilihan berdasarkan data pemilu. Terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. 7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. 8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih, serta membuat berita acaranya. 9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. 10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. 11. Melakukan evaluasi dan membuat aturan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang KPU selanjutnya pada pasal 13 KPU memiliki kewenangan sebagai berikut. 1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. 2. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. 3. Menetapkan peserta pemilu. 4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dan untuk pemilu DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara. 1. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan pemilu dan mengumumkannya. 2. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD, provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD, provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. 2. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. 3. Pembentukan KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPLN. 4. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten atau kota, dan anggota PPLN. 4. Menjatuhkan sanksi administrasi dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten atau kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. Berdasarkan keputusan Bawaslu dan atau ketentuan perundang-undangan. 6. Menetapkan kantong akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu. 7. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya Dinda Aisyah Aprilia ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kewajiban KPU 1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Yang kedua, memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara. Yang ketiga, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Yang keempat, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu. Ketujuh, membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Yang kedelapan, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah atau janji pejabat dan melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu, menyediakan data hasil pemilu secara nasional, melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan putusan DKPP, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nama saya Sri Wahyuni, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Tugas dan wewenang PPS dalam pemilu 2024. Apa itu PPS? PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 1 ayat 8 menyebutkan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU, kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Arti singkatan PPS adalah panitia pemungutan suara. Tugas dan wewenang PPS. Anggota PPS terdiri dari 3 orang, yaitu 1 ketua dan 2 anggota. Tugas dan wewenang PPS berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 19 adalah
1. Membantu KPU kabupaten atau kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 2. Membentuk KPPS. 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. 4. Mengusulkan calon pentarli kepada KPU kabupaten atau kota. 5. Mengumumkan daftar pemilih. 6. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. 7. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. 8. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. 9. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. 10. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Apa itu KPPS? Dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 1 ayat 10, KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara TPS. Kepanjangan KPPS adalah Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Tugas dan wewenang KPPS. Suatu KPPS terdiri dari 7 orang yang merupakan 1 ketua dan 6 anggota. Saya Arista Ilmaria ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tugas dan wewenang PPS berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 19 adalah 1. Membantu KPU kabupaten atau kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 2. Membentuk KPPS. 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. 4. Mengusulkan calon pentarilah kepada KPU kabupaten atau kota. 5. Mengumumkan daftar pemilih. 6. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. 7. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. 8. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. 9. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. 10. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Apa itu KPPS? Dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 asal 1 ayat 10, KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Kepanjangan KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Tugas dan wewenang KPPS. Suatu KPPS terdiri dari 7 orang yang merupakan 1 ketua dan 6 anggota. Dikutip PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 31. Tugas dan wewenang KPPS adalah 1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. 2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi serta pemilihan yang hadir dan PPL. 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 4. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS. 5. Menindaklanjuti dengan segala temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 7. Membuat berita, acara, dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS. 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL. 9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. 10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, kabupaten atau kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.